produksi yang sering kita pakai. Dia nanti ya fungsinya misal umumnya ini. Jadi ketika menghasilkan suatu produk, perusahaan itu membutuhkan faktor produksi berupa capital dan labor. Capital dan labor itulah yang disebut sebagai faktor produksi. Ya, jadi nama lainnya input yang dipakai untuk menghasilkan suatu output itu namanya adalah faktor produksi. Faktor produksi yang digunakan oleh si perusahaan sebenarnya banyak sekali. Gak cuma capital sama labor, ya kan? Kalau dia perusahaan manufaktur, misal, ya kan? Dia kan ada barang setengah jadinya, ya kan? Terus mungkin ada beberapa perusahaan yang dia butuh input mentah, ya kan? Di jangka pendek, dia punya fungsi produksi seperti ini, berarti dia punya capital dan labor sebagai faktor produksi. Tenaga kerja ya, saya mulai dari angka 0. Kemudian ini capitalnya, capitalnya 10 terus. Kemudian kita akan punya fungsi produksinya total. Dia nyikatnya apa ya? SP atau production tenaga kerja. Oh iya, dia pakainya production function. Benar ya ini ya, production functionnya ini ya. Ini capital, ini labor. Terus dia berapa output atau produk yang dihasilkan. Oke. Berarti anggaplah perusahaan di jangka pendek ini dia punya fungsi produksi. Output yang dihasilkan si perusahaan Q kecil, fungsi dari penggunaan capital sebesar 10 dan labor yang berubah-ubah. Ini ya cara bacanya ya. Nah tadi cara bacanya? Kuantitas kecil berdasarkan penggunaan kapital, modal, dan tenaga kerja. Fungsi dari, jangan lupa ini kan ada Fungsi dari kapital dan labor, penggunaan kapital yang berubah dan yang berubah. Oke, output yang dihasilkan. Maaf ya soalnya teleponnya terputus.
fungsi dia udah tahu itu sebagai Oh, kedua bilang baik. kedua terus kedua Nanti saya bilang dua ya. Yang siapa yang ditulisin? Yang ditulisin siapa? fungsi tadi apa fungsi Enggak, kapital maksudnya yang di soalnya siapa? Oh, sudah saya ya. 30 0, 10, 30, 60, 80, 95, 108, 112, 112, 108, 100. wah sebenarnya 2 kali. 108 Sembarangan. Mati. Itu langsung main game. 108 8 sama 100. Sudah kan? Pas kan? ya Oke. Terus nanti teman-teman di sampingnya tulis dulu ya. Ya. Tulis sampingnya adalah average product. apa sih oh juga Average product yang kolom sampingnya output. Sampingnya lagi namanya marginal product. Udah? Kalau yang average product, sorry ini tadi harusnya ada total namanya. Total output. Oke. Terus ini average product, rumusnya adalah total output ya dibagi dengan variabel input ya. Nanti kalau misal kalian ketemu soalnya yang variabel inputnya adalah capital, berarti dibaginya sama si capital capitalnya. respon Terus ini adalah marginal product MP. Rumusnya adalah delta TO atau delta Q per delta variabel input. Ya. Karena di sini variabel inputnya adalah labor, maka saya auto nulisnya adalah apa deh L. total output Oke. Tadi berapa ini? 0 0, 10, 30, 60, 80, 95, 108, 112, 108, 100. Sekarang apa gitu? 8 ya. Oke, cari ini, terus cari ini. Delta Q berarti perubahan dari sini ke sini. Nih, selisihnya. Lah, kan kalian dulu punya toh di matematika namanya aja delta Q berarti I2 kurang I1. Ya kan? Delta L berarti L2 kurang L1. Yang paling atas ya nanti tidak ada. Karena kan dia mulai dari 0. Sebelum 0 udah ada angka toh? Nanti dia kosong semua yang di deretan 0 ini. Oke? Langsung masuk ke sini. Kalau teman-teman misal bingung, boleh nulis delta Q di sampingnya aja. Jadi delta Q-nya di sini kalian kasih kolom baru. Delta L-nya kasih kolom baru. Bebas atur aja, yang penting ini sama ini harus keisi. Oke, saya sambil kerja yang lain boleh ya?
dia adalah AT. output. Sumbu X-nya adalah Labor. input variabel. Input variable. Berarti di sini dia adalah CL. Oke, silakan dibuat. Nanti yang di bawahnya teman-teman akan punya ini sama masih output. Ini nanti. Sorry, output per input. Ini adalah inputnya, input variabelnya, CL-nya. Berarti mau di atas betul. Yang bawah ini dia adalah kurva marginal product dan average bagi. product. Ya. Jadi dia jadi satu. Oke, yang perlu dipahami adalah catatan ini. Silahkan dicatat. Kalau kurva kalian nggak seperti catatan ini, berarti nanti kalian salah. Kurva marginal product akan memotong kurva average product ketika kurva average product di titik maksimum. Jadi kurva yang akan teman-teman gambar harus punya dua kesimpulan ini. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, marginal product akan sama dengan 0. Kurva marginal product akan sama dengan 0 ketika kurva fungsi produksi berada di titik maksimum. Oke, silakan dua kesimpulan itu dibuktikan dengan grafik. Ininya tetap sama ini. Outputnya sama aja. Positif, bawah negatif. Ini sumbu X. Positif, ini negatif. Sudah. Maksudnya sumbunya tuh sini apa itu? Output terus ke MP. Iya, MK-nya harusnya. Sorry, MK-nya ada minus sama. Iya. Sama negatif 4 ya. Ya sudah, apa yang dibingungin? Yang sumbu Masukin ke sumbunya bu. sumbunya itu apa ya PMP bu? iya. Dua-duanya. Dipakai untuk dua-duanya. Oh iya. Mau. Namanya aja kurva MP dan AP. Jadi langsung masukin semuanya dong. Dua-duanya. Angka-angkamu yang AP sama MP ada di sini semua range-nya. Dari tadi bingung. Cobain berapa ini? 10, 30. Oh iya, 20, Tadi begini berapa? 19. Biar 5 kejadian berapa? 19. Iya. 18. 16. 13. 12. Itu salah dong. 12 ya? Mau. 10 ke 30 itu berapa? 20. 20 bener ya? Terus? 30.
4 0 minus 4 minus 8